Halo sahabat, bagaimanakah cara kita memanfaatkan lahan sempit untuk dapat menanam anggrek, terutama untuk yang berada di perkotaan, agar dapat memanfaatkan ruang atau lahan sempit semaksimal mungkin. Ini cara saya. Ada tips dan trik untuk penghobi anggrek pemula. Jadi silahkan ditonton video selengkapnya. Halo sahabat YouTube pecinta anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Bagi penghobi anggrek pemula yang berada di perkotaan, yang ingin menanam tanaman anggrek di rumah, tidak perlu khawatir harus mempunyai greenhouse untuk koleksi tanaman anggrek di rumah. Walaupun hanya mempunyai ruang atau lahan sempit, tidak perlu khawatir karena tanaman anggrek kebanyakan tumbuh secara epifit. Tumbuh secara epifit yaitu merupakan tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lainnya, akan tetapi tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Tanaman anggrek tidak seperti tanaman hias lainnya yang harus tumbuh di tanah. Asalkan kita dapat mengatur penempatan tanaman anggrek ini, kita akan lebih mudah mengatur lahan sempit, bisa lebih maksimal dan lebih efisien fungsinya. Karena tanaman anggrek kebanyakan tumbuh secara epifit atau litofit. Litofit artinya tumbuh di atas bebatuan ya. Jadi bisa di tembok rumah kita, bisa juga di sela-sela batu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa menanam tanaman anggreknya secara vertikal, baik ditanam di batang atau ranting pohon yang masih hidup ataupun di batang pohon yang sudah mati. Bahkan kita bisa menanam tanaman anggrek di paralon ataupun baja ringan. Bisa juga menggunakan besi seperti ini yang terlihat di kamera, menggunakan tiang besi untuk lampu jalan. Yang penting dia bisa tegak ke atas, jadi kita bisa menempatkan tanaman anggreknya secara vertikal. Tentunya dengan bantuan media tanam sedikit ya, seperti papan pakis, mos, sabut kelapa, akar kadaka, apa saja yang ada di tempat kita. Jadi seperti ini, seperti yang terlihat di kamera ya. Ini saya tanam anggreknya di paralon pembuangan air. Terkena sinar matahari dan hujan secara langsung sepanjang hari. Bisa juga memanfaatkan pilar pagar yang kosong bagian atasnya, misalnya seperti ini yang terlihat di video. Kita bisa simpan di atas pilar tersebut tanaman anggreknya. Kalau saya menggunakan batang kayu mati yang sudah dicor menggunakan pot yang disesuaikan besarnya. Jadi ini cara saya sahabat ya, bukan cara yang paling benar dan tidak harus diikuti karena banyak cara untuk menanam anggrek. Ini versi saya, hanya sekedar berbagi, mana tahu ada sahabat penghobi anggrek pemula yang terinspirasi mau menanam anggrek walaupun mempunyai ruang atau lahan yang sempit. Karena menurut saya, anggrek tanaman yang memiliki nilai investasi tinggi, terutama untuk anggrek-anggrek spesies ya, karena keberadaannya semakin berkurang. Selain kelangkaannya, tanaman anggrek memiliki nilai investasi tinggi karena keindahan estetikanya. Terutama untuk saya, keindahan bunganya akan membuat kita bahagia.
Semua itu bernilai ekonomis. Karena itu harga dan permintaan di pasar yang relatif stabil. Selain seperti yang saya katakan di depan, tanaman anggrek dapat ditanam di lahan sempit dengan sistem vertikal seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan dinding-dinding yang kosong atau ruang yang kosong untuk ditempatkan tanaman anggrek di situ. Tentunya dengan pemilihan jenis anggrek yang tepat. Misalnya seperti ini. Kebanyakan yang saya tempatkan di sini, di tempat yang ada naungan adalah jenis anggrek Phalaenopsis. Jadi penempatan juga sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek Phalaenopsis sebaiknya ditempatkan di tempat yang ada naungan dengan paparan sinar matahari yang tidak langsung. Tapi tidak perlu khawatir untuk sahabat penghobi anggrek pemula kalau tidak mempunyai lahan atau ruang yang ada naungan, ingin menanam anggrek bulan atau Phalaenopsis. Bisa ditanam dengan terkena sinar matahari dan hujan secara langsung dengan ditanam secara vertikal seperti cara saya ini. Cara saya menanam anggrek secara vertikal dengan terkena hujan dan sinar matahari langsung. Untuk penempatannya berdasarkan dari jenis anggreknya. Seperti yang saya tanam di tiang lampu jalan ini, di atas saya tempatkan untuk jenis anggrek Dendrobium. Lalu turun ke bawah, saya tanam sedikit akar kadaka untuk naungan. Di bagian paling bawah baru saya tanam anggrek bulan atau Phalaenopsis. Ini ada anggrek spesies dan juga ada anggrek hibrida. Begitu juga yang saya tanam dengan sistem vertikal di depan yang menggunakan paralon pembuangan air. Bagian atas saya tanam Dendrobium, ini sedang berbunga cantik ya. Lalu turun ke bawah baru saya tanam anggrek bulan atau Phalaenopsis. Dapatkah tanaman anggrek bulan atau Phalaenopsis ditanam langsung tanpa naungan terkena hujan dan panas secara langsung? Bisa sahabat ya. Ini cara saya tanam anggrek bulan, baik yang spesies ataupun anggrek bulan hibrida, saya tanam dari anakan. Kalau anggrek bulan yang pasca berbunga, apalagi anggrek bulan hibrida, ditanam di luar langsung, sebaiknya dihadapkan ke bawah. Jadi kalau ke atas akan begini busuk pucuk jadinya. Kebanyakan anggrek bulan saya yang ditanam tanpa naungan terkena panas dan hujan langsung, saya tanam di pohon mangga yang sudah ditebang, tapi masih hidup pohon mangganya. Jadi anggreknya tanpa naungan. Ini bekas tangkai bunga yang sudah kering dan anggrek ini sudah sering berbunga. Jadi kalau terkena panas yang full, dia memang rajin berbunga. Anggrek bulan bening Blitar ini saya tanam dari anakan. Supaya tanaman anggrek mau dan rajin berbunga, tanamannya harus tumbuh subur dahulu. Untuk itu ada banyak faktor penting yang harus diperhatikan. Kunci utamanya adalah memberikan kondisi lingkungan yang ideal. Jadi ini bukan lingkungan yang ideal untuk tanaman jenis anggrek bulan atau Phalaenopsis. Cara mengatasinya dengan kita modifikasi, yaitu dengan cara kita tanam tanaman kadaka. Setelah bagian atas ditanam jenis tanaman anggrek Dendrobium, lalu kadaka, baru di bawah kadaka kita tanam tanaman anggrek bulan.
Kalau untuk jenis anggrek Dendrobium ditanam di luar tanpa naungan, terkena panas dan hujan secara langsung, tidak ada masalah. Tanpa modifikasi apapun, tumbuh subur dan rajin berbunga. Berbeda dengan jenis anggrek bulan, baik anggrek bulan yang hibrida ataupun yang spesies, walaupun rajin berbunga tapi daunnya agak menguning. Untuk sahabat penghobi anggrek pemula, jadi jangan takut untuk memelihara tanaman anggrek di rumah. Walaupun kita mempunyai keterbatasan ruang atau lahan. Karena tanaman anggrek merupakan tanaman yang mudah beradaptasi, tinggal bagaimana kita memodifikasinya agar dia dapat lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembangnya. Yang utama, untuk lingkungan hidup yang ideal bisa kita modifikasi. Selain itu, perawatan yang tepat dan konsisten. Jadi kalau kita merawat anggrek di ruangan terbuka terkena hujan dan panas secara langsung, perawatan untuk penyiraman disesuaikan dengan musim. Bisa 1 atau 2 kali siram kalau di musim panas. Dibantu dengan pemupukan dan pencegahan hama dan penyakit. Jadi untuk sahabat penghobi anggrek pemula, setelah melihat video saya ini, saya berharap untuk sahabat yang hanya mempunyai lahan sempit, tidak ragu lagi untuk menanam anggrek. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis komentar di bawah. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Untuk yang sudah menonton video saya, tetap semangat dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.